Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Kamila Andrianti. NIM saya D73218066. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Edupreneurship. Topik yang saya bahas yaitu mengenai bisnis plan yang saya buat selama kuliah daring. Dengan judul yaitu Bisnis Plan Jamu Tradisional dari Temulawak. Berikut ini adalah penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kenapa saya membuat usaha ini. Usaha ini saya buat untuk mencegah penyebaran virus corona yang sekarang lagi hits tuh. Nah, kenapa sih kok seperti itu? Ya karena produk ini itu bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Karena kandungan bahan-bahan yang dimilikinya seperti temulawak, ada jahe, ada asam, ada serai, dan ada gula putih seperti itu. Ya masih ada banyak bahan-bahan yang lainnya. Nah, tujuannya yaitu untuk mengasah kreativitas mahasiswa pastinya kan. Manfaatnya pasti untuk semua orang. Saya akan menjelaskan tentang profil usaha saya. Namanya yaitu Jamu Tradisional dan bergerak di bidang produk minuman. Alamatnya yaitu bisa ditemui di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Krian, Desa Kraton, Dusun Sidomukti, RT 8 dan RW 2. Bisa ditemui, bisa dibeli di toko-toko terdekat. Di situ karena saya menyebarkan semua produk saya di sana. Oke? Baik, saya akan menjelaskan tentang bidang usaha. Usaha jamu tradisional bergerak pada bidang minuman herbal. Memilih bidang minuman herbal karena bahan yang digunakan mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, agar terhindar dari penyakit yang berbahaya tuh seperti virus corona. Modal yang saya butuhkan juga sedikit, tidak terlalu banyak, tapi cukup menguntungkan loh untuk saya sendiri. Usaha ini cukup menguntungkan untuk pengusaha yang baru saja merintis bergerak di bidang minuman herbal. Kemudian jamu ini juga bisa dikonsumsi untuk semua orang, dari kalangan orang tua, terus remaja dan anak-anak. Seperti itu. Jadi jangan sampai tidak mencoba ya. Karena jamu ini juga tidak banyak loh pesaing-pesaing di luar sana gitu. Kemudian rasanya juga enak, tidak pahit, tidak seperti jamu-jamu pada umumnya yang pahit. Jamu ini tidak pahit, guys. Kemudian usaha ini dibuat agar bermanfaat untuk semua orang, termasuk memperlambat penyebaran virus corona yang sekarang ini sedang merajalela. Nah, kalian patut tuh mencoba untuk membuat inovasi dan kreativitas baru untuk meningkatkan daya pikir kita agar kita tuh bisa menciptakan lapangan usaha seluas-luasnya, ya meskipun dengan usaha yang kecil seperti ini. Nah, itu akan bermanfaat untuk semua orang. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari jamu tradisional ini. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Nah, kekuatan dari jamu ini tuh apa sih? Gitu kan. Nah, yang pertama yaitu bahannya itu mudah banget didapat. Kita bisa beli di pasar-pasar nih, seperti temulawak. Ada jahe juga, ada gula, kunyit, air, kayu manis, dan serai. Oh, jangan lupa asam jawa, oke? Terus yang kedua yaitu modal biayanya. Modal biayanya itu juga nggak terlalu mahal, guys. Murah banget. Dan itu bisa menghasilkan keuntungan yang cukup keren sih. Terus yang ketiga yaitu produk ini bisa menyehatkan tubuh, apalagi nih meningkatkan kekebalan tubuh manusia karena kandungan yang dimiliki oleh bahan-bahan alami tersebut. Dan yang keempat yaitu proses pembuatannya. Proses pembuatannya itu cukup bersih juga dong, dan tentunya
kalian bisa, nggak perlu khawatir lah pokoknya untuk meminum jamu ini. Nah, di kekuatan pasti dong ada kelemahan. Nah, kelemahan dari produk ini yang pertama yaitu produk ini mudah basi, tidak bisa tahan lama, hanya tahan cukup untuk 1 hari saja. Kalau selebihnya, misal kita minumnya 3 hari nih, nggak ditaruh di kulkas, itu bisa kayak rasanya tuh nggak seenak yang kita buat pertama kita jual gitu. Kita minum dan kita ya itulah pokoknya seperti itu. Terus yang kedua yaitu tempat jualannya tidak tentu, karena memang jamu ini itu saya titip-titipkan di warung-warung terdekat dan saya jual sendiri seperti itu. Jadi tempat jualannya tidak tetap. Dan yang ketiga yaitu proses produksi membutuhkan waktu yang gak lama sih sebenarnya, sebentar, hanya 3 jam saja gitu. Karena yang pertama kan kita harus membeli bahannya dulu lah, terus prosesnya gimana, terus habis itu kita kemas dan kita jual. Pasti kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu keuntungan yang saya dapat itu banyak, lumayan sih, melebihi modal lah keuntungan yang saya dapat. Yang pertama. Yang kedua yaitu produk ini diminati oleh semua kalangan, ya seperti itu. Terus yang ketiga, peluang pasar untuk mendapatkan konsumen itu menjanjikan loh. Iya benar, karena banyak tuh ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak kecil yang suka jamu ini karena emang rasanya kan nggak pahit tuh. Nah, di samping peluang pasti ada ancaman nih. Nah, ancaman atau trik. Ancaman yang pertama yaitu tentu saja banyak pesaing. Tapi pesaingnya itu bukan pesaing yang jual di dititipkan di toko-toko, enggak. Pesaingnya itu lebih ke pedagang keliling seperti itu. Jadi kayak dijual pakai sepeda gitu, jamu-jamu seperti itu. Itu pesaingnya yang pertama kan. Yang kedua yaitu banyak variasi rasa. Nah, karena aku itu hanya membuat satu saja variasi dari temulawak saja, jadi belum saya kembangkan lebih banyak variasi rasa lagi. Terus selera konsumen itu berubah-ubah, jadi kita tuh nggak bisa tahu gitu kalau semisal jamu yang kita jual itu sesuai selera mereka. Jadi ya ancamannya itu yaitu karena selera konsumen itu berbeda-beda. Ada yang nggak suka temulawak, atau ada yang nggak suka jamu itu yang ada jahenya, atau jamu itu yang ada kunyitnya seperti itu. Terus itu tadi penjelasan mengenai analisis SWOT. Baik, poin selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Nah, struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa pemilik dari usaha ini adalah saya sendiri, Reni Kamila Andrianti. Bendahara dan sekretaris maupun tim pemasaran itu masih mencari ya, karena usaha yang saya rintis juga masih baru pertama kali seperti itu. Apalagi ya, struktur usaha ini menunjukkan bahwa fungsi dari struktur organisasi sebagai kejelasan dalam tanggung jawab setiap orang dalam menjalankan tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi semisal nih, tugasnya pemimpin itu untuk mengembangkan usaha ini seperti apa gitu kan. Terus tugasnya bendahara itu apa dan sekretaris itu seperti apa. Jadi dari struktur organisasi ini jelas sekali bahwa setiap aspek yang terkandung di dalamnya itu memiliki tugas yang berbeda-beda dan tapi tujuannya tuh sama, tapi hanya tugasnya yang berbeda-beda seperti itu. Baik, bab selanjutnya yaitu tentang analisis lingkungan. Poin pertama yaitu yang saya jelaskan mengenai produk dan segmentasi pasar. Pasar yaitu apa sih pasar? Apa sih? Pasar adalah segala sesuatu yang ditawarkan
untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke. Dan produk ini adalah produk jamu tradisional. Nah, produk ini menggunakan bahan-bahan alami seperti temulawak, jahe, kunyit, serai, kayu manis, dan asam jawa dengan mengandung zat yang bermanfaat untuk tubuh manusia dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, seperti itu. Harganya juga cukup terjangkau kok, nggak terlalu mahal juga. Jadi pas saja di kantong untuk beli. Seperti itu. Dan poin yang kedua yaitu segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar adalah suatu proses membagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Maksudnya yaitu segmentasi pasar di produk ini. Produk ini tuh bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi untuk bayi nggak boleh ya. Jadi bisa dinikmati oleh orang tua, anak-anak, dan remaja saja. Gitu. Karena produk ini juga tidak berbahaya dan dampaknya untuk tubuh juga bagus. Gitu. Rasanya juga tidak pahit, tidak seperti jamu-jamu herbal lainnya. Pasti ada yang pahit atau ada yang gimana gitu rasanya. Nah, seperti itu. Terus poin selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran dalam proses jual beli. Target pasar ini dibidik pada target yang saya bidik pada usaha ini adalah orang tua, remaja, anak-anak yang menyukai jamu tradisional di daerah ini. Seperti itu. Bisa juga dari usia 60 sampai 55 tahun. Nah, itu bidikan usaha saya. Terus yang selanjutnya yaitu marketing mix nih. Nah, marketing mix ini saya menggunakan 4P. Marketing mix produk ini menggunakan 4P yang semuanya dilakukan dalam penjualan produk jamu tradisional. Yang pertama yaitu yang saya lakukan tentunya produknya nih. Tahap pertama produknya itu yang saya buat pasti terbuat dari bahan alami dan buatan sendiri. Jadi tidak dari orang lain gitu. Jadi saya buat sendiri memang produk ini tanpa menggunakan bahan pengawet dan memang asli dari bahan alami. Makanya itu, oleh sebab itu hanya tahan dalam waktu 1 hari saja. Seperti itu. Kemudian yaitu promosi. Nah, tahap promosi yaitu dilakukan bisa di mana aja sih, bisa lewat media sosial. Kalau saya sendiri tuh lewat Instagram ya, jamu tradisional namanya. Nah, selain lewat media sosial, saya juga itu menjajakan ke orang-orang lain. Jadi kayak seperti itulah. Nah, itu cara promosi langsung. Atau bisa nih kayak tatap muka seperti ini, Mbak mau nggak jamu gini-gini, seperti itu. Nah, itu yang promosi. Terus place yaitu tahap ketiga dari 4P ini, yaitu tempat jualannya itu nggak tentu. Jadi saya tuh produk ini dijual atau dititipin di toko-toko gitulah. Jadi biar produk yang kita jual itu nggak stuck di tangan kita aja, tapi di tangan orang lain juga bisa, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu price. Tahap terakhir yaitu price. Saya menggunakan strategi dengan menjual produk yang tidak begitu banyak pada awal penjualan supaya tidak terlalu rugi. Soalnya kan kita mencoba membuka usaha kecil-kecilan dulu kan. Jadi kita memproduksi barangnya itu hanya sedikit agar ya kita tidak rugilah, seperti itu. Dan harganya juga tidak terlalu mahal dan nggak mengurangi kualitas produk lah, meskipun harganya terjangkau, seperti itu. Dari semua tahapan ini bisa dari
melewati semua tahapan tersebut, kami tuh berusaha untuk membujuk para konsumen agar tertarik untuk membeli produk ini. Bahkan tidak sedikit orang yang tertarik untuk membeli jamu yang kami buat, meskipun hanya tahan 1 hari saja. Kebetulan di daerah saya itu yang banyak peminatnya itu adalah ibu-ibu rumah tangga tuh. Jadi pasar saya, bidikan saya itu ibu rumah tangga. Soalnya ibu rumah tangga di sini tuh kebanyakan suka jamu sih, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Poin yang pertama yaitu modal. Modal itu dibagi menjadi 3 untuk menghitung modal nih. Yang pertama yaitu bahan baku, biaya bahan baku berapa, bahan tambahan berapa, dan biaya perlengkapan atau peralatan. Nah, yang pertama kita bahas bahan baku dulu ya. Yang pertama bahan bakunya yaitu temulawak seperempat, itu harganya 4.000. Kemudian ada jahe seperempat juga, harganya Rp12.000. Kemudian ada kunyit seperempat yaitu Rp4.000. Ada kayu manis harganya Rp2.000. Kemudian ada serai harganya Rp4.000 juga. Dan yang terakhir yaitu asam jawa harganya Rp6.000. Total dari penjumlahan bahan baku itu Rp32.000. Kemudian yang kedua yaitu kita menghitung bahan tambahan. Bahan tambahan yang pertama yaitu gula putih, harganya Rp9.000. Kemudian ada air 1 galon, itu harganya Rp3.000. Kemudian gas LPG itu harganya Rp18.000. Total dari bahan tambahan ini yaitu Rp30.000. Dan yang terakhir yaitu biaya perlengkapan dan peralatan. Yang pertama yaitu botol ukuran 200 ml 1 box, itu harganya sekitar Rp57.000. Kemudian ada kertas logonya itu harganya Rp3.000. Kemudian double tip itu harganya Rp3.500. Total dari biaya perlengkapan atau peralatan itu adalah Rp63.500. Jadi total modal yang dibutuhkan dalam membuat jamu tradisional dari temulawak ini sekitar Rp125.500. Baik, yang selanjutnya yang saya jelaskan yaitu mengenai perhitungan pengeluaran. Modal awalnya tadi kan Rp125.500. Sehari saya bisa menghasilkan 15 botol. Nah, untuk menghitung HPP-nya gimana sih? Rumusnya yaitu yang pertama, modal dibagi sama produksi. Modal saya tadi kan Rp125.500 dibagi dengan 15 botol. Hasilnya yaitu 8,366. Jika dibulatkan menjadi 8.400. Itu HPP-nya. Selanjutnya yaitu perhitungan laba rugi. Nah, laba rugi setiap pengusaha itu kan pasti berbeda-beda. Saya ini hanya ingin mendapatkan laba 25% dari produk yang saya produksi. Nah, gimana sih rumusnya untuk menghitung laba rugi? Yang pertama yaitu laba dikali sama HPP. Labanya berapa tadi? 25% dikali sama 8.400. Hasilnya yaitu 2.100. Kemudian harga jualnya berapa ya kira-kira? Nah, total laba ditambah sama HPP. Total labanya tadi mendapatkan berapa? 2.100 kan? Ditambah sama 8.400. Hasilnya yaitu 10.500. Seperti itu. Kemudian perhitungan pendapatan. Nah, perhitungan pendapatan ini bisa per hari, bisa per bulan, dan per tahun. Yang kita hitung awal yaitu per hari dulu. Nah, per hari ini yang pertama, target per hari itu berapa cup ya kira-kira? Nah, di sini saya menuliskan 15 cup. Hanya 1 kali produksi saja.
Nah, pendapatannya berapa sih kira-kira? Dari 15 cup tadi dikali sama 10.500, hasilnya yaitu 157.500. Nah, seperti itu. Terus kemudian pendapatan per bulan berapa ya? Nah, 15 cup tadi dikali 157.500 menghasilkan yaitu 2.362.500. Itu jika per bulan. Nah, bagaimana kalau per tahun? Nah, per tahun itu 12 dikali 2.362.500 menghasilkan 28.350.000 rupiah. Tuh, tadi perhitungan pendapatannya. Gimana ya cara menghitung BEP-nya? Nah, cara menghitung BEP. BEP rumusnya gimana? Yang pertama yaitu total biaya dibagi dengan harga jual. Jadi, total biayanya yaitu 125.500 itu modal tadi awal dibagi sama harga jualnya yaitu 10.500 menghasilkan 11,9 jika dibulatkan menjadi 12 botol jamu. Itu per bulan ya yang kita hasilkan. Nah, total per hari kita menghasilkan berapa ya? Nah, BEP itu dibagi sama target penjualan per hari. Jadi BEP-nya tadi berapa? 12 botol dibagi sama 15 penjualan. Target penjualan. Nah, itu menghasilkan 0,8 per hari. Seperti itu. Jadi, untuk mencapai BEP harus menjual 12 botol jamu yang bisa dicapai selama 1 hari. Jadi, 1 hari itu kita menghasilkan 12 botol jamu tradisional. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai perhitungan atau analisis keuangan produk jamu tradisional. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, kemungkinan perluasan usaha. Nah, kemungkinan perluasan usaha yang saya lakukan itu saya akan membuka cabang-cabang baru di berbagai tempat atau penambahan varian baru nih. Nah, yang awal tadi kan saya hanya membuat minuman jamu tradisional dari temulawak saja. Nah, variannya apa sih kira-kira? Bisa jamu sinom atau jamu asam kan bisa, atau jamu kunyit saja gitu, seperti itu. Tentunya dengan varian itu kan memiliki khasiat yang berbeda-beda gitu, atau bisa dititipkan di warung-warung terdekat seperti yang saya lakukan. Kesimpulan yang terakhir yaitu poin terakhir, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi yaitu dari kegiatan usaha yang kita lakukan bisa ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa itu perlu melakukan kegiatan usaha atau berwirausaha seperti hal yang saya lakukan. Nah, karena kita bisa secara langsung merasakan bagaimana sih cara mencari uang. Nah, seperti itu. Melakukan jual beli atau tawar-menawar kepada orang lain. Usaha ini juga bisa disimpan sebagai pengalaman nih, karena apa? Nggak banyak loh mahasiswa itu yang bisa berwirausaha seperti yang kita lakukan seperti saat ini. Nah, kita bisa nih mencoba inovasi baru atau meningkatkan kreativitas kita dengan menjual barang atau jasa seperti itu. Apalagi nih sekarang kan pandemi corona kan, jadi orang-orang tuh berusaha untuk membuka usaha di bidang apa saja, masker, penjualan masker atau jual jamu atau yang lainnya, minuman atau makanan supaya menghindari kita dari wabah virus corona. Dan pastinya mereka itu membuka usaha tersebut dengan manfaat yang berbeda-beda seperti itu. Terima kasih, sekian dari presentasi atau penjelasan saya untuk bisnis plan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.